Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kamu punya waktu setengah bulan lagi. Kilatan di mata Lei Qianfeng sangat kejam. Saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, tetapi Anda benar-benar harus menemukannya sebelum setengah bulan berakhir. Aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhnya dengan tanganku sendiri dan membuatnya berharap dia mati. Tetua Agung Sekte Jiwa, Lei Qiandu berkata, menilai dari metode Ling Yun selama beberapa hari terakhir, murid-murid yang dia pilih untuk diserang semuanya berada di bawah alam kesengsaraan ilahi. Fakta bahwa dia tidak pernah berani menyerang ahli alam kesengsaraan ilahi berarti bahwa kekuatannya mungkin tidak tinggi. Selain itu, dia tidak pernah membunuh lebih dari 200 orang sekaligus, tetapi dia juga tidak pernah meninggalkan jejak apapun yang dapat mengungkap dirinya. Semua petunjuk ini menunjukkan bahwa dia memiliki kultivasi yang rendah tetapi kemampuan sembunyi-sembunyi tingkat tinggi. Mungkin dia sebenarnya bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya. Namun yang paling mengejutkan adalah kekuatan mentalnya. Saya telah membalik-balik beberapa catatan sejarah akhir-akhir ini dan saya menemukan banyak catatan tentang orang yang membunuh orang lain tanpa terlihat melalui kekuatan mental. Namun, sebagian besar metode ini tidak hanya sangat sulit untuk dikembangkan dan sangat berisiko, tetapi semuanya merupakan warisan dewa sejati dari alam bintang tengah atau alam bintang atas. Misalnya, alam kebangkitan Zen memiliki mantra pemurnian pembunuhan tanpa pikiran yang dapat menghapus kesadaran semua orang dalam waktu beberapa saat. Alam Dewa Api memiliki domain khusus yang dapat menggabungkan energi api dan jiwa untuk menciptakan serangan skala besar, yang membakar jiwa musuh hingga menjadi kehampaan, dan domain absolut jiwa es dari alam naga biru wilayah ilahi barat bahkan. Saya tidak ingin mendengar hal-hal tidak berguna seperti itu. Lei Qianfeng memotongnya dengan kasar. Bahkan jika Ling Yun tidak berasal dari alam bulan murni, sama sekali tidak mungkin dia berasal dari alam bintang tengah atau alam bintang atas. Kalau tidak, dia tidak perlu bertindak diam-diam. Satu-satunya hal yang ingin saya ketahui adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan kalian untuk menangkapnya. Lei Tiangang berkata dengan hati-hati, Master Sekte, saya telah mengatur ulang 64 aula menjadi 200 tim. Setiap tim akan dijaga oleh setidaknya 2 ahli alam kesengsaraan ilahi. Saat malam hari, mereka akan menyergap di beberapa tempat yang kemungkinan besar akan muncul Ling Yun. Mereka mungkin dapat memberikan beberapa hasil. Lei Tiangang jelas terdengar tidak yakin ketika dia mengucapkan 2 baris terakhir. Dia buru-buru menambahkan, tetap saja, cara terbaik adalah menemukan keluarga Ling Yun atau beberapa informasi sensitif sehingga kita bisa memaksanya mengungkapkannya. Alam bulan murni bukanlah alam Darkya, dan alam bulan murni beberapa kali lebih besar dari alam Darkya. Orang-orang yang kami kirim bekerja siang dan malam untuk melacak informasi apapun mengenai Ling Yun. Mereka mungkin belum menemukan apapun, tetapi saya yakin mereka akan memberi kita kabar baik dalam beberapa hari ke depan. Harap tenang, Master Sekte. Sebaiknya begitu. Setiap kata Lei Qianfeng dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat mengejutkan. Kalau tidak, jika alam bela diri ilahi menjatuhkan hukuman mereka dan membuatku melewati masa sulit, kalian semua akan menderita bersamaku. Pegunungan Jiwa Hitam. Lei Qianfeng dan Lei Qingli adalah 2 wakil ketua aula dari aula jiwa ke-36. Tadi malam, mereka memimpin sekitar 100 murid elit dari aula 36 ke Gunung Jiwa Hitam di bawah naungan malam dan kabut tebal di bawah perintah Lei Tiangang. Kemudian, mereka menyebar, menyembunyikan diri di dalam semak-semak kering dan menyembunyikan aura mereka sebanyak yang mereka bisa. Mereka juga diberi perintah tegas agar tidak ada suara yang terdengar. Mereka menunggu sepanjang malam dalam kegelapan dan keheningan. Meskipun penyergapan, mereka lebih seperti berdoa agar Ling Yun entah bagaimana bisa melewati daerah mereka.
Faktanya mereka gagal melihat sekilas bayangannya meskipun telah dimainkan selama setengah bulan berturut-turut, membuat mereka tidak dapat memikirkan ide yang lebih baik dari yang ini. Saat hari semakin cerah dan kabut kelabu mulai memudar, mereka seperti yang diduga telah ketinggalan buruannya lagi. Namun, Lei Kuangfeng dan Lei Qingli terus berjongkok di tempat semula hingga matahari benar-benar terbit dan kabut abu-abu telah memudar sepenuhnya sebelum akhirnya mereka saling mengirimkan transmisi suara dan melompat dari rerumputan. Berkumpul, kembali, Lei Kuangfeng meraung. Namun, satu-satunya hal yang menjawabnya adalah keheningan yang menakutkan. Dia bisa merasakan aura setiap murid tetapi tidak ada satu orang pun yang menjawab panggilannya. Ekspresi Lei Kuangfeng dan Lei Qingli tiba-tiba berubah. Lei Kuangfeng buru-buru melompat ke udara dan mendorong telapak tangannya ke bawah menuju tanah. Semak-semak dalam radius beberapa kilometer terangkat ke udara, dan di samping mereka juga ada tubuh setiap murid yang mereka bawa. Para murid sekte jiwa jatuh seperti pangsit. Mata mereka bulat, berkaca-kaca, dan tampak seperti orang mati. Namun, aura mereka entah kenapa masih utuh sempurna. Lei Fengkuang dan Lei Qingli menjadi linglung pada saat bersamaan. Meskipun Lei Kuangfeng pernah mengalami hal serupa sebelumnya, dia tetap merasa merinding. Sementara itu, pemandangan ini mengejutkan Lei Qingli lebih dari apapun dalam hidupnya. Dia tidak akan terkejut seperti hari ini bahkan jika jumlah kematiannya berlipat 10 kali lipat. Sebenarnya tidak mungkin ada hantu, kan? Dia adalah wakil ketua aula di Sekte Jiwa dan Lei Qingli benar-benar mendapati suaranya bergetar. Pada saat itulah aura darah samar terbang dari depan. Ketika Lei Kuangfeng mendeteksinya, dia melangkah cepat dan membalikkan tubuh muridnya. Di punggung muridnya, dia melihat beberapa baris kata-kata kecil berlumuran darah. Kembalilah dan beritahu Lei Qianfeng bahwa dia punya waktu 3 hari untuk menghancurkan kultivasinya sendiri dan keempat anggota tubuhnya. Kalau tidak, aku akan memastikan dia berkubang dalam penyesalan seumur hidupnya. Ling Yun. Itu benar-benar Ling Yun. Lei Qingli masih belum pulih dari keterkejutannya. Namun wajah Lei Kuangfeng menjadi gelap. Darahnya belum benar-benar kering, jadi dia mungkin belum menyerang sejak lama. Artinya dia belum melangkah terlalu jauh. Ayo kita cari dia secepatnya. Kedua wakil ketua aula segera naik ke udara, menyebarkan persepsi spiritual mereka dan melihat kemana-mana. Semua orang di Sekte Jiwa yakin bahwa Ling Yun pasti memiliki kemampuan penyembunyian aura yang sangat kuat. Selain itu, mereka percaya bahwa dia licik dan berhati-hati. Mereka mengira dia tidak akan bertindak kecuali dia benar-benar yakin akan keselamatannya sendiri. Begitu dia berhasil dalam pembunuhannya, dia akan segera melarikan diri ke kejauhan. Tapi bahkan dalam mimpi mereka pun mereka tidak akan percaya bahwa Yun Ce tidak hanya bisa menyembunyikan kehadirannya dengan sempurna tetapi juga menjadi tidak terlihat juga. Moon Splitting Cascade tidak hanya berasal dari Ice Phoenix kuno, itu juga merupakan teknik mendalam cara ilahi yang berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada Canon Ice Phoenix God Investiture Canon. Itu adalah teknik yang hanya bisa dikembangkan oleh Mu Suanyin dengan sangat sempurna, apalagi diketahui oleh praktisi mendalam dari alam bintang rendah. Dari kejauhan, Yun Ce yang tidak terlihat melirik dua sosok yang terbang di langit seperti lalat tanpa kepala dan mencibir. Dia terus berjalan menuju barat. Dua wakil ketua aula jiwa sekte telah melihat dan memindai lokasinya saat ini dengan persepsi spiritual mereka beberapa kali, tetapi mereka tidak pernah menyadari bahwa dia ada di sana. Setelah mundur ke jarak yang aman, Yun Ce sedikit meningkatkan kekuatannya dan mempercepatnya. Hasilnya, sosoknya muncul. Langkah pertama hampir selesai. Sudah hampir waktunya untuk memberikan hadiah besar kedua kepada Sekte Jiwa. Yun Ce meletakkan tangannya di jantungnya dan berkata dengan lembut, "Helin, aku akan membuat mereka membayar 10.000 kali lipat hutang darah mereka kepada ras roh kayu."
Saat dia muncul dan hendak menjauh dari area tersebut, dia tiba-tiba mendeteksi aura samar namun familiar dari depan. Aura ini, mungkinkah? Dia bergerak cepat ke depan sebelum menatap semak belukar di bawahnya. Dia segera melihat sosok mungil mengenakan gaun panjang berwarna pelangi yang menarik perhatian melompat ke arahnya. Itu tidak lain adalah Jasmine kecil. Kenapa dia ada di sini? Itu bisa saja hanya suatu kebetulan, tetapi saat tatapan Yun Ce sepenuhnya tertuju padanya, Jasmine kecil juga melihat ke atas dan memperhatikannya. Matanya langsung berbinar. Sial, jantung Yun Ce melonjak saat dia segera berlari ke arahnya. Namun, sudah terlambat. Teriakan yang sangat merdu terdengar di seluruh lembah. Aku di sini, kakak ipar. Lei Kuangfeng dan Lei Qingli mungkin berada sangat jauh dari tempat ini, tetapi indera spiritual mereka sepenuhnya meluas saat ini. Suara Little Jasmine sama tajamnya dengan benturan kristal, jadi mereka mungkin akan menangkap suaranya bahkan jika mereka tidak dalam keadaan siaga tinggi. Yun Ce menukik turun dari langit seperti elang, menangkap Jasmine kecil dan menutupi bibirnya dengan kuat dengan tangan kanannya. Seketika mengunci auranya dengan Hidden Flowing Lightning, dia terbang menjauh dari area tersebut dengan cepat sambil menempel di dekat permukaan tanah. Dia membawanya tanpa suara ke celah di antara dua batu gunung raksasa. Tetap diam, kata Yun Ce dengan gigi terkatup sambil menutup gerakannya dengan energinya yang dalam untuk menghentikannya meronta. Dia terus mengunci auranya dengan Hidden Flowing Lightning dan menutupi hidung dan mulutnya dengan telapak tangannya karena dia khawatir. Jasmine kecil tidak bisa bergerak, apalagi mengeluarkan sedikit suara. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menatap Yun Ce dengan matanya yang polos. Seperti yang diharapkan, Lei Kuangfeng dan Lei Qingli segera tiba seperti dua tornado saat mereka mendarat secara akurat di tempat Yun Ce dan Little Jasmine berada sebelumnya. Kedengarannya seperti suara seorang gadis. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Gadis itu jelas-jelas berteriak memanggil seseorang, dia pasti ada di dekatnya. Ayo segera temukan dia. Yun Ce merasa seperti terbungkus es. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Dengan Hidden Flowing Lightning dan Moon Splitting Cascade, dia benar-benar yakin bahwa dia tidak akan ditemukan bahkan jika keduanya berada dalam jarak 30 meter darinya. Namun, itu hanya berlaku padanya saja. Hidden Flowing Lightning mungkin berhasil pada orang lain, tetapi Moon Splitting Cascade sama sekali tidak bisa. Dia tidak berani mengatakan bahwa petir mengalir tersembunyi saja sudah cukup untuk menyembunyikannya, atau lebih tepatnya, melati kecil dari penemuan ketika berhadapan dengan dua lawan yang memiliki ranah kultivasi yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Namun peruntungannya sepertinya masih bertahan. Lei Kuangfeng pergi ke selatan dan Lei Qingfeng pergi ke barat. Mereka berdua perlahan-lahan menyimpang dari tempat mereka berada. Yun Ce diam-diam menghela nafas lega sebelum melirik Jasmine kecil yang bermata bulat dan tampak menyedihkan. Dia berkata dengan suara lembut, kedua orang itu sedang memburu saya. Jika mereka menemukan kita, kita berdua mati, mengerti? Jadi jangan berbicara atau bahkan bernapas dengan keras. Jika kamu mengerti maka kedipkan matamu sekali. Jasmine kecil berkedip kuat beberapa kali berturut-turut. Saat itulah Yun Ce perlahan menjauhkan tangannya sambil mempertahankan Hidden Flowing Lightning. Dia siap membawa Jasmine kecil diam-diam pergi dari tempat ini. Seperti yang diharapkan, Jasmine kecil tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melemparkan pandangan sedih padanya, mengusap hidung kecilnya yang terlihat seperti terluka karena penanganan kasar Yun Ce dan Haho. Bersin yang sangat keras menyebabkan setiap rambut di tubuh Yun Ce berdiri tegak. Tanpa berpikir dua kali, Yun Ce meraih Jasmine kecil, meledakkan energinya yang dalam dan terbang menuju kejauhan. Pada saat yang sama, dua aura kuat mengunci erat sosoknya seperti tali guntur pengikat jiwa. Yun Ce meningkatkan kecepatannya hingga batasnya saat dia berlari seperti panah badai.
Tapi dua aura di belakang yang mengunci dirinya berada di ekornya dan salah satu dari mereka bahkan secara bertahap semakin mendekat. Wah! Sementara Yunce sedang mengertakkan gigi, Jasmine kecil, di sisi lain, berteriak keras, penuh kegembiraan. Kakak ipar, siapa keduanya? Kenapa mereka mengejar kita? Diam! Yunce meraung dengan suara rendah. Jasmine kecil menoleh ketika dia memanggil orang-orang di belakang, kalian orang-orang jahat, cobalah mengejar kami jika kamu bisa. Kakak iparku adalah Ling Yun, orang paling terkenal dan berkuasa di alam Darkia saat ini. Aku tidak takut pada kalian sedikit pun. Yunce merasakan dorongan yang sangat kuat untuk melemparkannya jauh, jauh sekali. Mendengar dua kata Ling Yun dari Jasmine kecil, aura dan kecepatan mendalam Lei Kuangfeng dan Lei Qingli sekali lagi memperoleh peningkatan yang luar biasa. Kekuatan mendalam Lei Kuangfeng lebih tinggi dari Lei Qingli. Kecepatan yang terakhir kira-kira sama dengan Yunce, sementara yang pertama perlahan-lahan semakin dekat dengan targetnya. Melihat musuhnya berjarak kurang dari 1,5 kilometer, Yunce mengerutkan alisnya. Dia mengulurkan lengannya, menghasilkan angin kencang yang membawa Jasmine kecil jauh ke kejauhan, sambil berteriak. Kemudian, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, berbalik dan membuat kekuatan besarnya melonjak dengan dahsyat dari seluruh tubuhnya. Mengikuti suara ledakan udara yang bergema di seluruh tempat seperti gelombang besar, Lei Kuangfeng tiba di hadapan Yunce dalam sekejap mata. Lei Qingli juga menyusulnya segera setelah itu. Tatapan dan aura keduanya terkunci rapat pada Yunce. Jadi kamu, Ling Yun. Sambil menatap Yunce lekat-lekat, mereka merasa setidaknya 60% keraguan tentang identitasnya di dalam hati mereka. Yang mengejutkan mereka, aura kekuatan mendalam Yunce hanya berada pada tahap awal alam jiwa ilahi. Benarkah pemuda ini, yang baru berada di tahap awal alam jiwa ilahi, yang memaksa sekte terkemuka kita ke dalam situasi sulit dengan menyebabkan hilangnya begitu banyak nyawa? Selain itu, kecepatan yang dia tunjukkan juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh seseorang di alam jiwa ilahi. Yunce mencibir, kamu bisa saja kembali dan melapor ke master sekte kamu. Kenapa kamu begitu ngotot untuk melompat keluar dan mencari kematian? Yunce memiliki kemampuan melarikan diri yang sangat kuat. Jika dia menggunakan pegangan mendalamnya dengan petir mengalir tersembunyi, kemungkinan besar akan mengganggu fungsi penguncian dan pengejaran aura musuh-musuhnya. Dengan kemampuan pemisahan aura dari Moon Splitting Cascade, tingkat keberhasilannya akan meningkat beberapa kali lipat. Begitu dia terbebas dari aura yang terkunci padanya, dia bisa menyembunyikan dirinya dengan sempurna, yang akan membuatnya sangat sulit untuk menemukannya. Dapat dikatakan bahwa jika dia ingin melepaskan Lei Kuangfeng dan Lei Qingli, itu akan menjadi tugas yang cukup sederhana dan mudah baginya. Tapi itu hanya mungkin jika dia sendirian. Sangat mustahil mencapai hasil yang sama jika dia membawa Jasmine kecil, kecuali dia benar-benar membuangnya. Yunce pasti tidak akan ragu sedikit pun untuk melindungi orang-orang yang dianggapnya penting baginya, bahkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Tapi, dia juga bukan orang yang sopan. Dengan kata lain, dia bukanlah orang yang dengan bodohnya akan menghadapi risiko besar yang kemungkinan besar bisa membahayakan nyawanya demi menyelamatkan seseorang yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dia seharusnya langsung meninggalkan Jasmine kecil dan kemudian, melarikan diri dengan kecepatan tertinggi. Tapi entah kenapa, ide seperti itu tidak muncul di benak ini, dan dia sendiri tidak tahu persis kenapa dia tidak memikirkannya selama ini. Mungkin, dia secara paksa menyebut dirinya Jasmine kecil tanpa disadari telah mempengaruhi sebagian pikirannya. Dia mengucapkan kata-kata seperti itu tidak berbeda dengan secara pribadi mengakui identitasnya sebagai Ling Yun. Ekspresi kemarahan muncul di wajah Lei Kuangfeng dan Lei Qingli dan energi mereka yang dalam mulai langsung bergolak di tubuh mereka. Jadi kamu benar-benar Ling Yun.
Bagus sekali, Anda benar-benar membuat kami bekerja keras untuk mencari Anda. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri dari kami kali ini. Orang ini sangat licik. Daripada berkata apa-apa, kita harus segera menangkapnya. Lei Kuangfeng mengeluarkan raungan marah, saat aliran udara mengalir deras di sekelilingnya. Lei Qingli juga bergerak tepat setelahnya. Kedua orang itu melancarkan serangan langsung dari sisi kiri dan kanan. Yunce mengerutkan kening sementara beberapa pemikiran terlintas di benaknya, dia saat ini sedang menghadapi dua wakil Master Aula Perkasa dari Sekte Jiwa Hitam Ilahi. Lei Qingli berada di alam kesengsaraan ilahi tingkat keempat dan Lei Kuangfeng berada di alam kesengsaraan ilahi tingkat kelima. Hampir tidak mungkin untuk menghadapi salah satu dari mereka, jadi dia tidak akan memiliki peluang untuk menang jika dia menghadapi mereka secara langsung pada saat yang bersamaan. Dia harus melakukan serangan mendadak dan membuang salah satunya secepat mungkin. Setelah sampai pada suatu kesimpulan, dia mengeluarkan Heaven's Meeting Sword tanpa penundaan. Lompatan tiba-tiba dalam kekuatan yang dipancarkan lawan mereka mengejutkan Lei Kuangfeng dan Lei Qingli. Meskipun kekuatan tersebut belum berkembang sampai pada tingkat yang mengancam, kekuatan tersebut sama sekali tidak boleh dipancarkan dari seorang praktisi mendalam pada tahap awal alam jiwa ilahi. Meski ada rasa was-was di hati mereka, tidak ada stagnasi dalam gerakan mereka. Sebaliknya, mereka malah menjadi semakin ganas. Seperti ular ganas, dua sambaran petir hitam menerkam ke arah Yunce. Namun, serangan itu tidak dimaksudkan untuk membunuhnya, karena Lei Tiangang dan Lei Qianfeng telah berulang kali menyuruh mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Kedua ular petir itu meleset dari sasaran pada saat bersamaan. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, energi petir yang sangat besar meledak seperti sarang laba-laba di udara dan langsung menutupi langit. Yunce sudah tiba di belakang mereka dalam sekejap. Sebelum Lei Kuangfeng dan Lei Qingli bisa berbalik, cahaya biru segera bersinar di matanya, saat dia secara langsung melepaskan domain jiwa naga. Bayangan seekor naga muncul tiba-tiba dan aumannya mengguncang langit. Lei Kuangfeng dan Lei Qingli merasakan tubuh mereka gemetar secara bersamaan, setelah itu mereka jatuh ke dalam jurang ketakutan. Kekuatan dan energi mereka dengan cepat keluar dari tubuh mereka dalam sekejap. Saat dia mengaktifkan Rumbling Heaven, energi yang dalam meletus dari Yunce dan dia menyerang ke depan, seolah-olah dia adalah binatang buas yang tiba-tiba terbangun. Dalam beberapa saat, dia tidak memikirkan untuk memilih target yang lebih baik dan hanya mengayunkan pedangnya ke arah Lei Kuangfeng, yang sedikit lebih dekat dengannya. Menggigil ketakutan karena efek jiwa naga, Lei Kuangfeng merasakan bahaya besar mendekatinya. Dia secara naluriah mencoba membela diri tetapi hampir tidak bisa menggunakan 20% energinya. Dia setengah mengangkat tangannya ke atas, ketika ayunan habis-habisan Yunce menghantam kepalanya dengan kejam. Seolah-olah gunung berapi telah meletus di kepalanya, ledakan yang mengguncang langit bergema di seluruh tempat saat Lei Kuangfeng terlempar. Dalam sekejap, tubuhnya terhempas ke tanah puluhan kilometer dari lokasi sebelumnya. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kuangfeng, Lei Qingli sangat terkejut dengan kejadian yang tidak terduga. Tapi tepat setelah dia berteriak, dia menemukan bahwa Yunce sudah bergegas menghampirinya, membawa aura pedang yang mengamuk. Meskipun pikiran Lei Qingli sedang kacau karena ketakutan yang baru saja dia terima, dia mundur ke belakang seperti kilat dan dengan cepat mengeluarkan tombak jiwa hitamnya. Setelah menyaksikan pemandangan menakutkan tadi, dia tidak berani menganggap enteng musuhnya sedikit pun. Petir hitam pada tombak jiwa hitam mencapai kekuatan maksimalnya dalam waktu singkat dan dia langsung membidik dada Yunce di tengah suara logam yang memekakkan telinga. Mengikuti suara desir, ujung tombak jiwa hitam dengan cepat meningkat lebih dari 100 meter saat menembus tubuh Yunce, tapi satu-satunya yang tersisa setelahnya hanyalah bayangan yang hancur.
Reaksi Lei Qingli terhadap hal itu sangat cepat dan tidak ada jeda dalam gerakannya, bahkan sedetik pun. Petir yang terjalin di sekitar tombak jiwa hitamnya menyapu di belakangnya seperti ular piton menggunakan ekornya. Keunggulan senjata tipe tombak sepenuhnya ditampilkan pada saat ini. Saat petir menyapu tempat itu, area sekitar beberapa ratus kilometer diselimuti oleh gambar tombak dan cahaya petir. Ketika tombak dan pedang bertabrakan, energi yang terkandung di dalam keduanya meledak pada saat yang bersamaan. Bom-bom, suara keras dihasilkan, mengguncang bumi dan mengguncang gunung. Yun Ce segera terpesona oleh badai energi yang mengerikan sementara tubuh Lei Qingli bergetar hebat saat dipaksa jatuh ke tanah. Dia entah bagaimana menstabilkan postur tubuhnya, ketika seteguk darah hampir menyembur keluar. Kenapa? Dia memiliki kekuatan yang menakutkan. Lei Qingli ketakutan di dalam hatinya. Tetapi sebelum dia bisa mengambil nafas, dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya menekannya. Jauh di atas langit, seluruh tubuh Yun Ce terbakar api. Dia terjun ke bawah, menghasilkan suara merobek udara yang panjang di jalan, gambaran Phoenix yang berwarna merah tua dan mempesona. Lei Qingli membuka matanya lebar-lebar, sama sekali tidak percaya bahwa Yun Ce bisa melakukan serangan balik begitu cepat saat masih di udara dan terutama dalam situasi di mana dia terpesona. Saat gambaran nyala api dengan cepat membesar di dalam pupil matanya, perasaan jiwanya yang tertekan menjadi semakin menakutkan. Sambil mengangkat tombak jiwa hitam di tangannya, ketakutan di hatinya menjadi semakin besar dengan sangat cepat. Dia sebenarnya menghindari serangan Yun Ce secara langsung dan malah menghempaskan tombak jiwa hitam itu dengan keras ke tanah untuk memanfaatkan dampaknya sekaligus mundur sejauh mungkin. Lebih dari 10 gunung pendek di sekitarnya rata dengan tanah. Cahaya api membubung ke langit, mencapai ketinggian sedemikian rupa sehingga ujungnya tidak dapat dilihat. Saat apinya meledak, sosok Yun Ce melesat seperti bintang jatuh. Dia tidak punya niat memberinya waktu untuk bernapas dengan benar. Heaven's Meeting Sword melancarkan serangan sekali lagi, dan bayangan serigala surgawi yang diselimuti api Phoenix menyerbu langsung ke arah Lei Qingli. Lei Qingli belum menyeimbangkan tubuhnya karena dia telah menghindari serangan sebelumnya dalam kesibukan tetapi gambar serigala surgawi telah tiba di hadapannya dengan suara siulan. Matanya membesar saat dia mengeluarkan seluruh energinya yang dalam dari tubuhnya, dan dengan kuat menolak gambaran serigala surgawi dengan tombak jiwa hitam. Kemudian, dia mengeluarkan raungan keras dan entah bagaimana membatalkan kekuatan tebasan serigala surgawi, tapi ketika bayangan serigala surgawi menyebar, Yun Ce menghantam dengan pedangnya, seperti bayangan yang mengejar jiwa. Pada saat dia mendekati Lei Qingli, matanya berwarna merah padam. Orang ini, apalagi bisa terengah-engah, Lei Qingli bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Dia mengeluarkan teriakan keras seolah melampiaskan rasa frustrasinya dan dengan cepat menahan serangan yang datang dengan tombak jiwa hitamnya. Jelas sekali bahwa pedang berat adalah senjata yang paling sulit untuk ditangani tetapi dia dengan panik melancarkan serangan seperti badai. Lei Qingli terus mundur sambil menahan serangan dengan bingung. Setiap kali dia memblokir pedangnya, rasanya seperti dihantam gunung, menyebabkan seluruh organ dalamnya hampir pecah karena terus-menerus diguncang. Mata Yun Ce merah padam dan lengannya berlumuran darah, tetapi kekuatan mengamuk yang terpancar darinya, dan kekuatan pedangnya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, yang membuat Lei Qingli merasakan semakin banyak bahaya dengan setiap serangan yang dia tolak. Kegembiraan awalnya karena menemukan Ling Yun kini berubah menjadi ketakutan yang semakin dalam. Tapi menghadapi serangan gila Yun Ce, mustahil bagi Lei Qingli untuk melarikan diri dari tempat itu saat ini, apalagi memulai serangan balik. Yun Ce memberikan segalanya dalam setiap serangan. Tubuhnya juga terluka karena guncangan dengan setiap ayunan kata-katanya tetapi dia tidak bisa beristirahat karena tidak mungkin baginya untuk mempertahankan kondisi surga bergemuruh terlalu lama.
Lebih penting lagi, Lei Kuangfeng adalah seorang praktisi mendalam yang kuat di alam kesengsaraan ilahi tingkat kelima. Meskipun Yunce berhasil menghantamkan pedangnya dengan kuat ke kepalanya, paling tidak itu akan melukainya dengan sangat parah dan tidak akan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Akan lebih baik jika dia pingsan. Jika dia tidak melakukannya, bahkan jika dia hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya, situasinya akan menjadi beberapa kali lebih buruk jika dia bergandengan tangan dengan Lei Qingli untuk melawannya. Oleh karena itu, dia harus menghabisi Lei Qingli secepat mungkin, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Semakin lama dia mempertahankan kondisi surga bergemuruh, semakin banyak beban yang ditimpakan pada tubuh Yunce. Lei Qingli hanya bertahan dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik, tetapi dia masih mengalami cedera karena energinya sendiri. Wajah Li Qingli menjadi semakin pucat, dan rasa takut di dalam dirinya semakin kuat. Darah mengalir dari lengannya yang memegang tombak jiwa hitam dan mulai mati rasa. Pada saat itulah raungan gelisah dan marah datang dari kejauhan, "Ling Yun, aku akan membunuhmu." Sesosok manusia melompat tinggi ke langit dan seperti binatang buas gila, menerkam sambil membawa aura pembunuh yang membumbung tinggi. Lei Kuangfeng. Mulut dan wajahnya berlumuran darah dan dia tampak dalam kondisi yang sangat menyesal dan menyedihkan. Namun, di tubuhnya terdapat energi yang sangat besar, cukup kacau, namun masih mengejutkan. Sedikit perubahan muncul di wajah Yunce dan gerakannya juga sedikit melambat. Lei Qingli, yang berada di ambang kehancuran, tidak melewatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan baliknya pada saat ini. Semua ketakutannya berubah menjadi katalis untuk meningkatkan keganasannya beberapa kali lipat saat tombak jiwa hitamnya tiba-tiba menembakkan 6 sambaran petir hitam. Aura yang sangat menakutkan melesat langsung ke arah dada Yunce. Hampir pada saat yang sama, pedang pemukul surga milik Yunce menghantam dengan keras. Dia sebenarnya tidak berusaha menghindari 6 sambaran petir yang fatal dan malah menghadapinya secara langsung. Jelas sekali bahwa melakukan hal itu secara paksa sangat berisiko dan berbahaya. Murid Lei Qingli menyusut karena tindakannya, tetapi mereka segera berubah menjadi ganas, mati. Ri, saat dia langsung tersambar 6 sambaran petir hitam, Yunce membungkukkan bagian atas tubuhnya ke belakang. 6 lubang berdarah terbuka di dadanya, tetapi tidak ada sambaran petir yang berhasil menembus tubuhnya. Melihat pemandangan seperti itu terjadi di hadapannya, pupil mata Lei Qingli yang mengecil membesar sekali lagi, karena dia mendapati dirinya tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Pada saat itulah ayunan kekuatan penuh Yunce menghantam tubuhnya dengan kuat. Wow! Lei Qingli menjerit menyedihkan saat area dadanya terkoyak. Dia terlempar seperti kantong darah rusak dan berceceran darah di jalan. Seolah-olah hujan deras tiba-tiba turun. Lei Kuangfeng telah tiba di belakang Yunce saat ini. Tombak jiwa hitam di tangannya mengumpulkan seluruh energinya di sana. Yunce tiba-tiba berbalik. Tanpa mempedulikan luka di sekujur tubuhnya atau melirik darah yang mengalir keluar dari tubuhnya, dia berhadapan langsung dengan Lei Kuangfeng. Ketika jarak mereka sekitar 30 meter, cahaya biru yang memaksa Yunce masuk ke dalam jurang ketakutan sebelumnya muncul di mata Yunce sekali lagi. Domain Jiwa Naga. Ini adalah kedua kalinya dia menggunakan domain Jiwa Naga dalam waktu sesingkat itu dan karenanya, kekuatan menakutkan yang kedua kalinya jauh lebih rendah daripada yang pertama. Namun kondisi Lei Kuangfeng juga jauh lebih buruk dibandingkan saat pertama kali ia merasakan dampaknya. Ketika suara gemuruh yang menggetarkan langit bergema sekali lagi, pupil Lei Kuangfeng langsung berubah warna dan energinya yang dalam dengan cepat menyebar seperti arus air yang kuat dan tidak terkendali. Yunce meningkatkan kecepatannya secara tiba-tiba dan pedangnya menghantam. Lei Kuangfeng mengangkat kepalanya dengan susah payah saat raungan ketakutan keluar dari mulutnya. Dia membawa tombak jiwa hitamnya ke depannya, sambil gemetar ketakutan.
Namun sosok Yun Ce tiba-tiba menghilang saat ini. Dia muncul di belakang Lei Kuangfeng seolah-olah dia telah berteleportasi dan tanpa ampun memukul kepala Lei Kuangfeng ketika dia berbalik. Suara patah tulang yang hampir menusuk telinga terdengar di tengah suara tabrakan yang sangat besar. Suara ledakan datang dari kepala Lei Kuangfeng, setelah itu, tubuhnya berputar ke arah sebaliknya dan jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Di tempat dia jatuh, sebuah lubang sedalam dan lebar puluhan meter pecah. Yun Ce, bagaimanapun, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti bahkan sedetik pun. Membawa energinya yang masih mengamuk, dia dengan cepat terbang ke belakang. Seluruh tubuh Lei Qingli berlumuran darah setelah terluka parah oleh pedang Yun Ce. Dia sedang berjuang untuk membalikkan tubuhnya, ketika dia melihat Yun Ce terbang, dengan pedang besar berwarna merah terang di tangannya. Ah! Lei Qingli berteriak keras ketakutan. Saat tombak jiwa hitamnya telah dihancurkan sebelumnya, dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Darah muncrat dari mulut Lei Qingli dan juga tubuhnya pada saat bersamaan. Heaven's Meeting Sword dengan kejam menembus tangannya dan kembali menembus tubuhnya. Ketika energi dalam pada pedang meledak, semua organ internalnya hancur berantakan. Mata Lei Qingli melotot saat bagian belakang kepalanya menyentuh tanah. Setelahnya, tubuhnya tetap diam tanpa bergerak sedikit pun. Saat dia membuka Rumbling Heaven, energi mendalam Yun Ce tiba-tiba berkurang. Tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi dan akhirnya dia harus berlutut. Setelah bernapas berat lebih dari 10 kali, dia akhirnya berhasil mengumpulkan cukup energi untuk menutup luka di sekujur tubuhnya. 6 lubang berdarah di dadanya tampak menakutkan namun kerusakannya hampir tidak mencapai tulang. Beruntung dia tidak perlu khawatir tentang petir itu sendiri dan hanya energi dalam yang menyakitinya. Kalau tidak, lukanya saat ini pasti akan menjadi beberapa kali lebih parah. Dibandingkan dengan cederanya atau konsumsi kekuatannya yang dalam, beban mental dari penggunaan Dragon Soul Domain 2 kali berulang kali jauh lebih serius. Kepalanya terasa berat, seolah-olah timah telah dituangkan ke dalamnya dan dia merasakan keinginan yang sangat kuat untuk tertidur lelap. Setelah terus terengah-engah untuk waktu yang lama, Yun Ce berdiri dan mengeluarkan Heaven's Meeting Sword, saat dia berjalan ke Lei Kuangfeng dengan langkah bergoyang. Di tengah lubang besar, Lei Kuangfeng masih terbaring di genangan darah, beberapa retakan terlihat jelas di bagian atas kepalanya. Wajahnya berlumuran darah dan matanya, khususnya, berlumuran darah tebal. Seharusnya mustahil baginya untuk melihat apapun, tetapi jelas bahwa dia masih belum kehilangan kesadaran. Seolah-olah dia merasakan Yun Ce mendekat, tubuhnya mulai bergetar dan suara lemah keluar dari mulutnya. Dia sudah menyadari kekuatan mengerikan dari pedang berat Yun Ce setelah kepalanya dipukul 2 kali. Meskipun dia masih hidup saat ini, dia mungkin tidak dapat bertahan dari serangan berikutnya. Yun Ce tidak terus menyerang dan malah berkata sambil terengah-engah, "Ingatlah untuk menyampaikan kata-kataku kepada Master Sektemu. Katakan padanya, aku hanya akan memberinya waktu 3 hari. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang akan kuberikan padanya." Dengan itu, Yun Ce tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membekukan luka di tubuhnya dengan lapisan es untuk mencegah meninggalkan aura darahnya yang nantinya bisa digunakan untuk melacaknya. Kemudian, dia menyalurkan energi terakhirnya dan dengan cepat terbang menjauh. Menuju ke arah dia mendorong Little Jasmine, Yun Ce dengan cepat menemukan sosok warna-warni yang sangat mencolok. Kemudian, dia mengangkatnya sebelum dia bisa membuka mulutnya dan mempercepatnya saat dia terbang ke bagian barat pegunungan jiwa hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. "Kakak ipar, di mana kedua orang jahat itu? Jangan bilang kalau mereka dijatuhkan oleh kakak ipar. Wow, kakak ipar benar-benar kuat dan tidak berguna seperti yang saya kira. Ah, kakak ipar, banyak sekali darahmu yang mengalir keluar. Apakah tidak sakit? Kamu terlihat sangat menjijikkan.
Kakak ipar, kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Hei, katakan sesuatu. Jika kamu mengabaikanku lebih lama lagi, aku akan marah lagi. Terakhir kali kamu meninggalkanku sendirian dan aku belum melampiaskan amarahku padamu karena hal itu. Yunce tidak mengucapkan sepatah kata pun dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Setelah tiba di bagian barat pegunungan jiwa hitam, dia terus terbang untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya tiba di suatu area di mana dia bisa memastikan keselamatannya, Yunce menghentikan langkahnya. Setelah itu, dia melemparkan jasmin kecil ke tanah tanpa menunjukkan kelembutan sedikit pun. Wah! Jasmin kecil mengerang kesakitan, sebelum segera melompat berdiri. Dia baru saja hendak mengungkapkan kemarahannya ketika dia melihat tatapan yang sangat menakutkan di mata Yunce. Kamu mungkin tidak memintanya dan mungkin saja aku ikut campur dalam urusan orang lain, tapi itu tetap tidak mengubah fakta bahwa aku memang menyelamatkanmu. Jadi kenapa, kamu ingin menyakitiku sebagai balasannya? Yunce dengan dingin bertanya dengan wajah gelap. Membahayakanmu. Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku pernah menyakitimu? Jasmin kecil meletakkan tangannya di tempat dia terluka karena terjatuh. Setelah dengan sengaja menyakitiku dengan menjatuhkanku, kamu malah memarahiku. Oh, sakit sekali. Jangan coba-coba bersikap menyedihkan lagi. Raut wajah Yunce menjadi semakin menakutkan. Dia membalikkan tangannya sambil mengangkat satu jari dan berkata dengan suara berat, tempat itu sebelumnya adalah wilayah Sekte Jiwa Hitam. Selama periode waktu ini, mereka telah membentuk formasi mendalam yang tak terhitung jumlahnya dan mengatur sejumlah besar tim penyergapan untuk menangkap saya dengan segala cara. Bahkan aku harus sangat berhati-hati saat masuk ke sana. Tapi kamu tidak hanya muncul sendirian di pegunungan Jiwa Hitam sebelumnya, yang mana itu sendiri sangat tidak normal. Kali ini kamu bahkan melintasi bagian barat pegunungan dan juga melakukan perjalanan sejauh kedalaman bagian timurnya dengan benar-benar aman. Sesuatu seperti ini tidak mungkin dilakukan dengan kemampuanmu. Kamu mungkin memiliki seseorang yang secara diam-diam melindungimu setiap saat atau kamu memiliki senjata yang sangat kuat yang dapat menangani segalanya. Apakah kamu benar-benar menganggapku bodoh? Saya tidak ingin penjelasan apapun. Yunce menyela kata-katanya dengan suara dingin. Saya tidak ingin mendengar tentang identitas atau latar belakang Anda, saya juga tidak tertarik pada mereka. Aku bahkan semakin enggan mengetahui hubunganmu denganku. Satu-satunya hal yang aku tahu adalah aku menyelamatkanmu tetapi kamu dengan sengaja membuat suara untuk membuat kedua orang itu khawatir, membuatku hampir kehilangan nyawaku. Apakah kamu mengerti betapa berbahayanya hal itu sekarang? Untungnya, tidak ada orang lain di sekitar. Jika ada satu orang lagi yang bergegas, kemungkinan besar saya akan mati di sana. Apa kau mengerti? Jasmin kecil dengan ringan mengedipkan matanya dan berkata dengan suara rendah, itu tidak disengaja. Hidungku terasa gatal saat itu. Kamu bilang aku sengaja melakukannya, lalu kenapa kamu masih membantuku meninggalkan tempat ini? Bukankah lebih mudah untuk melarikan diri sendirian? Yunce menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum meraung, aku membantumu, sehingga aku bisa memarahimu. Apakah kamu mengerti? Dia berpaling darinya, hanya aku yang ikut campur dalam urusan orang lain sekali lagi. Lain kali kita bertemu, aku tidak akan mengganggumu meskipun kamu berada di ambang kematian. Anda juga dapat membuang gagasan untuk mendapatkan kembali kesempatan bersenang-senang dengan mengorbankan saya. Dengan itu, Yunce terbang ke langit tanpa ragu-ragu. Kamu tidak bisa pergi. Masih ada yang ingin kukatakan. Hai. Yunce tidak memperhatikannya dan terbang jauh, jauh sekali dalam sekejap mata. Aduh, dengan serius, sangat ganas. Jasmin kecil mengerucutkan bibirnya tapi tak lama kemudian matanya berbinar saat alis halusnya menekuk ke atas. Namun,
dia sungguh terlihat lucu. Hehi, sambil terkikik, jubah warna-warni gadis itu mulai berkibar ringan tertiup angin. Dia sebenarnya terbang ke arah yang sama dengan Yun Ce.